warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Sofa Julaika dengan NIM 1042301 Dan saya Dipa Cahya Ramadanti dengan NIM 104230002. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik penting dalam dunia biologi, yaitu enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma, yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berikatan dengan protein. Dengan adanya enzim, proses reaksi biologis di dalam tubuh bisa terjadi tanpa ikut bereaksi dengan substrat atau komponen yang akan dipecah oleh enzim. Enzim merupakan katalis yang sangat selektif, artinya setiap enzim hanya mempercepat reaksi tertentu. Beberapa enzim membantu memecah molekul besar menjadi potongan-potongan kecil yang lebih mudah diserap. Namun, ada juga enzim yang membantu mengikat dua molekul menjadi satu untuk menghasilkan molekul baru. Selanjutnya ada fungsi dari enzim. Fungsi dari enzim pada tumbuhan sebagai biokatalisator yang mempercepat reaksi kimia dalam berbagai proses metabolisme, seperti fotosintesis, respirasi, dan sintesis molekul penting seperti DNA, RNA, dan protein. Untuk struktur enzim terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada apoenzim, yang kedua ada kofaktor, dan yang terakhir ada holoenzim. Apoenzim adalah bagian protein dari enzim yang memerlukan komponen utama dan dominan dalam struktur enzim. Apoenzim bersifat termolabil atau mudah rusak oleh panas dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti pH dan suhu. Apoenzim tidak aktif secara katalitik jika berdiri sendiri, artinya memerlukan kofaktor agar dapat menjalankan fungsi enzimatiknya. Apoenzim bertanggung jawab atas spesifikasi enzim terhadap substrat karena memiliki situs aktif tempat substrat menempel. Kofaktor adalah komponen non-protein yang diperlukan untuk aktivitas enzim agar enzim dapat bekerja dengan optimal. Kofaktor dapat berupa ion logam anorganik atau molekul organik yang disebut koenzim. Kofaktor membantu enzim dalam proses katalisis, misalnya dengan menstabilkan substrat atau berperan sebagai pembawa elektron. Kofaktor yang terikat kuat secara kovalen pada enzim disebut gugus prostetik. Tanpa kofaktor, apoenzim tidak akan aktif. Selanjutnya adalah holoenzim. Holoenzim adalah enzim lengkap yang terdiri dari apoenzim, protein, dan kofaktor non-protein yang sudah terikat. Holoenzim merupakan bentuk aktif dari enzim yang mampu menjalankan fungsi kataliknya. Jika kofaktor lepas dari apoenzim, enzim menjadi tidak aktif dan disebut apoenzim kembali. Sifat enzim terbagi menjadi dua, ada biokatalisator dan termolabil. Biokatalisator berfungsi sebagai katalisator organik yang dihasilkan oleh sel hidup untuk mempercepat reaksi kimia biologis tanpa mengalami perubahan struktur kimia selama reaksi berlangsung. Enzim menurunkan energi aktivasi reaksi sehingga mempercepat laju reaksi tanpa mengubah keseimbangan reaksi atau produk akhir. Enzim hanya diperlukan dalam jumlah kecil dan dapat digunakan berulang kali selama tidak rusak. Untuk termolabil bersifat mudah rusak atau mengalami denaturasi pada suhu tinggi, biasanya di atas 60 derajat Celcius. Denaturasi ini menyebabkan perubahan struktur protein enzim sehingga aktivasi kataliknya menurunkan atau hilang. Namun, enzim memiliki suhu optimal di mana aktivitasnya paling maksimal sebelum akhirnya menurunkan drastis akibat panas berlebih. Cara kerja enzim terbagi menjadi dua cara. Cara yang pertama, teori kunci gembok yang bersifat aktif cenderung lebih kaku, dan cara kedua, teori kecocokan induksi bersifat sisi aktif lebih fleksibel. Cara pertama, model kunci dan gembok atau lock and key. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Emil Fischer pada akhir abad ke-19. Menurut teori ini, enzim memiliki situs aktif dengan bentuk yang spesifik dan kaku, yang hanya cocok dengan substrat tertentu, layaknya kunci yang hanya bisa membuka gembok tertentu. Substrat yang bentuknya tepat akan masuk ke situs aktif enzim tanpa perubahan bentuk enzim. Setelah substrat terikat, enzim mengubah substrat menjadi produk, kemudian produk dilepaskan dan enzim siap untuk substrat berikutnya. Untuk model yang kedua, model kecocokan induksi.
diperkenalkan oleh Daniel Koslan pada tahun 1958 sebagai penyempurnaan dari model lock and key. Menurut teori ini, situs aktif enzim bersifat fleksibel dan dapat berubah bentuk saat substrat mulai berikatan. Ketika substrat mendekat, enzim mengalami perubahan konfirmasi sehingga situs aktifnya menyesuaikan bentuk substrat, meningkatkan kecocokan dan stabilitas kompleks enzim substrat. Perubahan bentuk ini membantu menurunkan energi aktivasi dan membuat substrat menjadi lebih reaktif. Setelah reaksi selesai, produk dilepaskan dan enzim kembali ke bentuk semula, siap untuk siklus berikutnya. Model ini menggambarkan interaksi yang lebih dinamis antara enzim dan substrat, seperti tangan yang masuk ke sarung tangan dan menyebabkan sarung tangan menyesuaikan bentuk tangan tersebut. Faktor yang mempengaruhi enzim yang pertama ada suhu. Enzim memiliki suhu optimum di mana aktivitas kataliknya paling maksimal. Pada suhu ini, tumbukan antara molekul enzim dengan substrat terjadi dengan frekuensi dan energi yang cukup tinggi sehingga mempercepat reaksi. Jika suhu terlalu rendah, misalnya mendekati 0 derajat, aktivitas enzim menurun karena molekul bergerak lambat sehingga tumbukan substrat dan enzim berkurang, dan enzim bisa menjadi tidak aktif sementara. Jika suhu terlalu tinggi, biasanya di atas 40 derajat, enzim mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur protein yang menyebabkan kehilangan aktivitas enzim. Dengan demikian, suhu yang tidak sesuai menyebabkan enzim tidak dapat bekerja optimal atau bahan rusak sehingga metabolisme tumbuhan terganggu. Dan yang kedua ada pH. Enzim pada tumbuhan memiliki pH optimum yang berbeda-beda, tergantung lingkungan tempat enzim tersebut berfungsi. pH mempengaruhi muatan ionik pada gugus aktif enzim dan substrat, sehingga perubahan pH dapat mengubah ikatan yang penting untuk aktivitas katalik. Jika pH terlalu asam atau terlalu basa dan nilai optimum struktur enzim dapat berubah atau denaturasi dan aktivitas enzim menurun drastis. Oleh karena itu, enzim bekerja paling efektif pada rentang pH tertentu sesuai dengan jenis dan fungsi enzim tersebut dalam tumbuhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsentrasi enzim mempengaruhi laju reaksi enzimatik. Laju reaksi sangat bergantung pada jumlah enzim yang tersedia dalam sistem. Ketika substrat tersedia dalam jumlah berlebih, maka peningkatan konsentrasi enzim akan mempercepat laju reaksi secara linear. Hal ini terjadi karena semakin banyak enzim, semakin banyak juga situs aktif yang dapat mengikat substrat, sehingga produk terbentuk lebih cepat. Namun, peningkatan ini hanya berlangsung sampai titik tertentu, yaitu ketika semua substrat sudah digunakan secara optimal. Setelah titik tersebut, meskipun jumlah enzim terus ditambah, laju reaksi tidak akan meningkat lebih karena tidak ada substrat yang tersisa untuk diproses. Jadi bisa disimpulkan bahwa konsentrasi enzim menjadi faktor pembatasannya jika substratnya terbatas. Nah, sekarang kita lihat bagaimana konsentrasi substrat mempengaruhi kerja enzim. Saat konsentrasi enzim tetap, peningkatan konsentrasi substrat akan meningkatkan laju reaksi karena kemungkinan tumbuh antar enzim dan substrat menjadi lebih tinggi. Namun, peningkatan ini hanya berlangsung hingga semua enzim telah membentuk kompleks enzim substrat, yaitu saat enzim mencapai titik kejenuhan. Pada kondisi ini, laju reaksi mencapai nilai maksimum dan penambahan substrat lebih lanjut tidak akan berdampak besar karena semua situs aktif enzim telah digunakan. Faktor terakhir yang mempengaruhi kerja enzim adalah keberadaan zat penghambat atau inhibitor. Kita bahas selanjutnya. Faktor terakhir yang mempengaruhi kerja enzim adalah keberadaan zat penghambat atau inhibitor. Inhibitor adalah zat yang memperhambat kerja enzim, terdiri dari dua jenis. Yang satu ada kompetitif bersaing dengan substrat di sisi aktif, dan yang kedua ada non-kompetitif menempel di tempat lain dan mengubah bentuk enzim. Sekarang kita bahas lebih rinci jenis-jenis inhibitor ini, dimulai dari inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah molekul penghambat yang bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Contohnya, sianida bersaing dengan oksigen untuk mendapatkan hemoglobin dalam rantai respirasi terakhir.
penghambat inhibitor kompetitif bersifat sederhana dan dapat diatasi dengan cara menambahkan konsentrasi substrat. Gambar ini menunjukkan inhibitor bersaing dengan substrat untuk menempel di tempat aktif enzim. Kalau inhibitor yang menang, reaksi tidak terjadi, tapi kalau substrat lebih banyak, reaksi bisa tetap berlangsung. Selanjutnya kita bahas jenis inhibitor yang lebih permanen, yaitu inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif adalah molekul penghambat enzim yang bekerja dengan cara melekatkan diri dari luar sisi aktif enzim, sehingga bentuk enzim berubah dan sisi aktif enzim tidak dapat berfungsi. Hal ini menyebabkan substrat tidak dapat masuk ke sisi aktif enzim. Penghambat inhibitor non-kompetitif bersifat tetap dan tidak dapat dipengaruhi oleh konsentrasi substrat. Berbeda dengan kompetitif biasa. Nah, gambar ini menjelaskan inhibitor non-kompetitif atau allosterik menempel di tempat lain, bukan tempat aktif. Ini menyebabkan bentuk tempat aktif berubah, sehingga substrat tidak bisa masuk dan reaksi gagal terjadi. Sekarang kita akan bahas mengenai klasifikasi enzim berdasarkan jenis reaksi dan katalisnya. Enzim dibagi menjadi 6 kelompok utama. Yang pertama ada kelompok oksidoredutase. Enzim oksidoredutase adalah enzim yang dapat mengkatalis reaksi oksidasi atau reduksi suatu bahan. Dalam golongan enzim ini terdapat dua macam enzim yang paling utama, yaitu oksidase dan dehidrogenase. Oksidase adalah enzim yang mengkatalis reaksi antar substrat dengan molekul oksigen. Dan dehidrogenase adalah enzim yang aktif dalam pengambilan atom hidrogen dari substrat. Selanjutnya kita masuk ke kelompok kedua, yaitu enzim transferase. Enzim transferase adalah enzim yang ikut serta dalam reaksi pemindahan atau transfer suatu radikal atau gugus. Berikutnya adalah kelompok hidrolase, salah satu kelompok enzim yang banyak digunakan di industri. Enzim hidrolase merupakan kelompok enzim yang sangat penting dalam pengolahan pangan, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis suatu substrat atau pemecahan substrat dengan pertolongan molekul air. Enzim-enzim yang termasuk dalam golongan ini diantaranya adalah amilase, invertase, selulase, dan masih banyak lagi. Setelah hidrolase, kita masuk ke enzim liase yang bekerja secara unik tanpa bantuan air atau oksidasi. Enzim liase adalah enzim yang aktif dalam pemecahan ikatan karbon atau ikatan karbon oksigen yang terjadi tanpa menggunakan molekul air. Enzim selanjutnya adalah isomerase yang sangat penting dalam pengaturan ulang struktur molekul. Enzim isomerase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi perubahan konfigurasi molekul dengan cara mengatur kembali atom-atom substrat, sehingga dihasilkan molekul baru yang merupakan isomer dari substrat atau dengan perubahan isomer posisi, misalnya mengubah aldosa menjadi katosa. Dan yang terakhir ada enzim ligase. Enzim ligase adalah enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan-ikatan tertentu, misalnya pembentukan ikatan karbon-karbon, karbon oksigen, dan karbon belerang dalam biosintesis koenzim A, serta pembentukan ikatan karbon nitrogen dalam sintesis glutamin. Setelah membahas klasifikasi enzim, sekarang masuk ke contoh enzim dan aplikasinya.
Kita mulai dari enzim yang paling umum dikenal yaitu amilase. Enzim ini berfungsi untuk mengubah pati atau amilium menjadi gula sederhana seperti maltosa dan glukosa. Amilase ini secara alami diproduksi oleh tubuh kita, terutama di kelenjar ludah, pankreas, dan usus halus. Amilase juga banyak dimanfaatkan dalam industri makanan, misalnya dalam pembuatan sirup, roti, dan bir. Selain itu, enzim ini juga digunakan dalam produk deterjen untuk membantu menghilangkan noda berbasis pati. Setelah amilase yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, tubuh kita juga memiliki enzim yang khusus bekerja untuk memecah protein, yaitu protease. Enzim ini berperan untuk memecah protein menjadi peptida kecil dan asam amino. Beberapa contoh protease dalam tubuh manusia adalah pepsin yang bekerja di lambung dan juga tripsin serta chymotrypsin yang diproduksi oleh pankreas. Enzim protease ini juga sangat berguna di berbagai industri, contohnya di industri kulit untuk menghilangkan bulu, di industri makanan seperti pembuatan keju dan roti, serta dalam produk protein hidrolisat yang biasa digunakan pada makanan bayi atau suplemen. Kita lanjut ke enzim yang berfungsi untuk memecah lemak, yaitu lipase. Enzim lipase yang fungsinya adalah mengurangi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim ini diproduksi oleh pankreas dan juga ditemukan dalam air susu ibu, sehingga sangat penting dalam pemecah lemak terutama pada bayi. Selain fungsinya di tubuh, lipase juga dimanfaatkan secara luas dalam industri seperti industri makanan, pembuatan biofuel atau biodiesel, industri deterjen, bahkan juga dalam produk kosmetik karena kemampuannya memecah komponen berminyak. Selain ketiga enzim yang sudah disebutkan tadi, masih ada enzim lain yang secara khusus digunakan dalam berbagai proses industri. Misalnya enzim selulase dan hemiselulase digunakan dalam industri kertas untuk meningkatkan kualitas dan efisien produksi. Karena bisa memecah serat tumbuhan, enzim ini dipakai dalam industri bioetanol, yaitu bahan bakar ramah lingkungan, serta dalam pengolahan makanan dan pembuatan obat-obatan dan suplemen. Ini membuktikan bahwa enzim tidak hanya bekerja di tubuh makhluk hidup, tapi juga punya peran besar dalam kehidupan modern. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai enzim. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Sekian penjelasan dari kami. Sampai jumpa.